Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fikri Fadlur Rahman yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan, edisi Selasa 16 Juli 2019 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bisnis penjualan kerupuk ikan pipih di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan tampak menjanjikan. Berdasarkan pantauan di lapangan, pedagang kerupuk khas Seruyan tersebut bisa meraup puluhan juta rupiah per bulannya. Kerupuk produksi rumahan yang dilakoni warga Kuala Pembuang ini sudah cukup lama. Bahkan sebagian dari warga ada yang menggantungkan nasibnya untuk keperluan sehari-hari, hingga untuk biaya pendidikan anak sekolah. Salah satu penjual kerupuk ikan pipih Hidayat menyebutkan, rata-rata per hari kerupuk ikan pipih dapat terjual minimal 5 kg, kerupuk ikan tenggiri 5 kg, dan kerupuk ikan gabus 3 kg. Apabila dirincikan, hasil penjualan kerupuk ikan pipih 5 kg dikalikan harga jual yakni Rp120.000 per kilogramnya, maka ada pemasukan Rp600.000, dan untuk kerupuk ikan tenggiri 5 kg dengan harga jual Rp80.000 per kilogramnya, maka pendapatan Rp400.000. Kemudian kerupuk ikan gabus 3 kg dikalikan harga jual Rp80.000 per kilogramnya, maka ada pendapatan Rp240.000. Jika ditotalkan, pendapatan per bulannya berkisar Rp37 juta. Sekitar 5 kilo keluar kerupuk 5 kiloan 5 kilo total semuanya. Biasanya ada pemesanan dari Sampit tuh. Dari Sampit pula. Ngirim ke travel. Satu dus tuh. Bisa sampai 10 kilo, 20 kilo bisa. Pakai jualan di sana lagi lah di Sampit. Harga rata-rata tersebut belum termasuk apabila di Kota Kuala Pembuang ada kegiatan yang mengundang atau mendatangkan tamu lebih banyak lagi dari luar daerah, seperti sebentar lagi perayaan HUT Kabupaten Seruyan. Biasanya banyak dari kabupaten tetangga yang datang untuk oleh-oleh, kebanyakan membeli kerupuk ikan. Tim Liputan Seruyan TV. Ketika berkunjung ke Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, tidak lengkap apabila tidak membawa pulang oleh-oleh kerupuk ikan pipih, karena menjadi salah satu produk unggulan di daerah setempat. Saat ini saja pengrajin kerupuk pipih mulai menjamur. Meski demikian, para peminat kerupuk idola warga Kuala Pembuang ini terus diburu, terutama bagi masyarakat luar Kabupaten Seruyan ketika berkunjung ke Kuala Pembuang. Meski harganya tergolong lumayan mahal, kerupuk pipih tetap menjadi favorit pilihan ketimbang kerupuk berbahan baku ikan yang lainnya. Rasa khas ikan pipihnya yang dapat membuat para pencinta kerupuk ketagihan. Salah satu penjual kerupuk ikan pipih, Hidayat, mengatakan, dari berbagai jenis ikan dan jumlah kerupuk yang dijualnya, kerupuk dari bahan ikan pipih lah yang selalu dicari dan menjadi idola para pembeli. Ada 3 macam jenis kerupuk berbahan ikan yang disediakan, yaitu kerupuk ikan pipih, ikan tenggiri, dan ikan gabus atau yang sering disebut ikan haruan. Ada orang lokal, ada orang pendatang juga. Biasanya yang paling mereka beli itu apa? Yang paling diminati itu kerupuk tenggiri sama kerupuk pipih. Dua itu loh. Yang paling diminati. Bedanya apa mereka dua itu rasanya? Kalau kerupuk pipih itu kan ikannya kan ada mahal, itu membuat kerupuk itu enak. Kerupuk tenggiri itu nah rawon gitu. Kalau haruan sendiri masih diminati kemarin? Kalau diminati juga, tapi sama masyarakat lokal ini ya. Seruyan gini. Kalau pendatang tuh paling banyak tuh
pipi sama tenggiri. Untuk harganya sendiri, kerupuk ikan pipi Rp120.000, kerupuk ikan tenggiri dan kerupuk ikan gabus Rp80.000 per kilogramnya, serta untuk kemasan yang tersedia ukuran setengah kilogram dan 1/4 kilogram per bungkusnya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan mengajak seluruh komponen agar bersama-sama membangun dan menggalakkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesadaran membayar pajak bagi keberlangsungan daerah. Pajak menjadi kekuatan yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah, dan dengan adanya penerimaan pajak sektor bumi dan bangunan, maka beberapa rancangan serta untuk pembangunan masa depan akan lebih mudah dilaksanakan. Wakil Bupati Seruyan Haje Iswanti mengatakan, melalui pengumpulan dan penerimaan dari pajak, maka hasilnya dapat digunakan untuk keperluan daerah. Dipastikan roda pembangunan akan berjalan lancar dan dapat menjamin kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Haje Iswanti juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran tentang arti pentingnya pajak bagi keberlangsungan daerah ini. Antara camat dan kepala desa se-Kabupaten Seruyan kita membicarakan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan PBB kita khususnya di tahun 2019 ini, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Desa, Kepala Dinas tadi, bahwa di sini kita akan sharing urun rembuk bagaimana caranya memaksimalkan agar bisa PBB itu di 2019 ini bisa maksimal ya Pak ya. Untuk menggenjot setoran pajak, pemerintah daerah meminta dinas terkait untuk selalu gencar melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat dan perusahaan. Selain itu, para media juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, sehingga lebih memahami pentingnya pajak untuk menggerakkan pembangunan. Tim Liputan Seruyan TV. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah atau Renja PD untuk tahun 2020. Pelaksanaan verifikasi renja perangkat daerah berdasarkan pasal 139 ayat 1 Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Budi Purwanto mengatakan, verifikasi rancangan akhir renja perangkat daerah tahun 2020 bertujuan untuk menjamin program kegiatan dan pagu indikatif renja perangkat daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2020. Ini kan tahapan kita di penyusunan APBD 2020. Jadi kita sudah menetapkan RKPD. Jadi kita ada terbagi dua sebenarnya dokumen perencanaan kita itu. Ada dokumen perencanaan di tingkat pemerintah daerah, itu ada RPJM, ada RKPD. Nah kemudian ada dokumen perencanaan yang di tingkat perangkat daerah, itu ada renja. Nah jadi merenja mereka ini ada renstra, ada renja. Nah jadi renja ini merupakan turunan dari RKPD untuk penyusunan RKA di 2020. Nah nanti setelah kita nyusun RKA, tentunya itu bahan kita di penyusunan RAPBD. Budi Purwanto menambahkan, draft segera disampaikan paling lambat tanggal 27 Juli 2019 karena harus diverifikasi lagi sebelum nantinya difinalkan menjadi peraturan daerah atau Perda. Tim Liputan Seruyan TV.
Mengenai adanya aktivitas dari perusahaan tambang yang ingin melakukan pengambilan sampel minyak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengakui hingga saat ini pihaknya sama sekali belum menerima laporan terkait hal itu. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Seruyan Haji Nur Hasan mengatakan, belum ada konfirmasi dari PT Mentari Pembuang Internasional kepada pihaknya terkait rencana pengambilan sampel minyak dengan kedalaman 1.200 meter. Seharusnya, setelah melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten terkait rencana itu, selanjutnya dilakukan komunikasi atau pertemuan dengan DPRD. Menurutnya, sudah seharusnya dan sewajarnya pihak DPRD mengetahui setiap kegiatan yang akan dilakukan di daerah, terlebih jika itu berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Meskipun hingga saat ini rencana itu belum ada disampaikan DPRD, juga belum ada laporan ataupun keluhan dari masyarakat. Jika nantinya ada laporan maupun keluhan yang diterima, maka DPRD berhak untuk memanggil pihak terkait. Kita dari DPRD Kabupaten Seruyan sudah lama mendengarkan hal-hal seperti itu. Jadi, bahkan sampai hari ini belum ada konfirmasi sama kita DPRD. Seharusnya ada konfirmasi dari para investor yang ada ingin mengembangkan usahanya di Seruyan kan. Makanya kami sampai hari ini tetap belum ada informasi, kami belum bisa memberikan terkait pengelolaan seperti apa kan. Seharusnya pemerintah daerah setelah ke kabupaten seharusnya inspektur pengusaha itu kan setelah ke pemerintah daerah dia harus komunikasi dengan kita di Kabupaten Seruyan, karena kita kan perwakilan dari masyarakat, misalnya dari yang sampainya dari Danau Sumulu, dari mana tadi kan kami kan mengerti itunya. Cuma sampai hari ini nggak ada informasi dari para pengusaha. Apa mungkin dalam waktu dekat Dewan akan melakukan pemanggilan kepada investor ini, Pak? Ya kalau memang nanti isunya banyak menyebar di masyarakat, keluhan masyarakat banyak, nanti kami siap akan kami panggil RDP lah. Iya. Rencananya kan tahun-tahun ini juga Pak dikerjakan Pak. Cuma sampai hari ini masyarakat belum ada informasi melaporkan kepada kami tentang pengelolaan minyak tersebut. Nah, makanya kami kalau memang ada keluhan masyarakat kami siap, karena memang tugas dan fungsi kami di situ, Pak. Haji Nur Hasan berharap agar pihak investor segera menyampaikan rencana itu kepada DPRD sehingga mereka mengetahui secara pasti apa saja yang akan dilakukan pada pengambilan sampel nantinya dan memastikan apakah rencana itu sudah sesuai aturan yang berlaku ataukah tidak. Tim Liputan Seruyan TV. Berbagai isu terkait dengan tidak adanya anggaran perubahan di Kabupaten Seruyan tahun ini mulai menyebar. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, mulai dari serapan anggaran yang masih minim, realisasi pembangunan di bawah target, serta faktor lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menepis kabar yang beredar tersebut dan menyebutkan akan tetap membahas anggaran perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Seruyan Haji Nur Hasan mengatakan, memang dilihat dari segi penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah kepada pihak DPRD Seruyan sudah mengalami keterlambatan. Haji Nur Hasan menjelaskan, untuk mekanisme awal pembahasan anggaran perubahan sendiri, memang harus ada rangkuman LKPJ terlebih dahulu dari pihak pemerintah daerah, lalu kemudian akan dijadwalkan oleh DPRD untuk bisa dibahas bersama-sama. Tetap kita bahas seperti biasa, artinya kita melihat jadwal dari pemerintah daerah dulu, Pak. Jadi kita tetap, karena anunya kan sampai tanggal bulan Juli nih, akhir bulan Juli. Nah kalau memang lewat dari itu tidak dibahas, memang nanti kami tetap bahas sesuai apa namanya aturan yang berlaku kita di Kabupaten Seruyan. Jadi isu-isu yang tidak dibahas nggak ada. Kita yang akan datang kami berharap pemerintah daerah
seharusnya mulai awal-awal supaya kita di PRD itu bisa dengan seksama mengaudisi apa yang ada di RKPD itu. Nah, jadi untuk keterlambatan ini kita harap maklum saja, mudah-mudahan yang kedepannya tidak ada lagi terjadi seperti itu, Pak. Selain itu, terkait dengan isu kebijakan daerah yang akan menggunakan peraturan bupati untuk anggaran perubahan, sejauh ini tidak ada yang pernah menerapkan tata cara seperti itu, terutama di Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Sudah ditemukannya 15 titik hotspot, pemerintah Kabupaten Seruyan bersama instansi vertikal tetapkan status bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Penetapan status bencana tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi penanganan dan penanggulangan Karhutla yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Kuala Pembuang. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi dan Geofisika, El Nino tahun ini lebih besar dari tahun lalu, sehingga ancaman terjadinya bencana asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan lebih besar. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haryono mengatakan, dilaksanakannya rakor tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu dengan menetapkan status bencana kebakaran hutan dan lahan, sehingga pengendalian Karhutla dapat dilakukan terpadu oleh berbagai instansi terkait, baik vertikal ataupun horizontal. Sesuai informasi dari BMKG, kemarau kita masih cukup panjang ya, masih kita 3-4 bulan Pak ya. Kalau di sampai September berarti masih panjang. Oleh karena itu kita perlu yang pertama menetapkan status darurat bencana Karhutla, jadi sertai dengan SK Bapak Bupati. Dan yang kedua tentu kita menyiapkan semua peralatan dari mobilitas kendaraan, kemudian mesin-mesin dan lain sebagainya. Dan syukur alhamdulillah di tahun ini di bulan Juli ini ya, ini sebagian besar sudah datang peralatan itu, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, sekaligus mesin pompa. Ya. Hampir semua wilayah kecamatan potensi kebakaran ada, karena memang rata-rata misalkan daerah belukar, daerah lahan kosong, jadi semua punya potensi. Apalagi dengan cuaca yang sudah semakin lama panas, semua potensi ada. Ya. Dan semua wilayah akan kita bentuk pos lapangan. Ya, yang paling rentan mana daerah kita ini Pak? Yang sering terjadi Seruyan Timur. Karena memang situ banyak lahan pertanian. Jadi kan faktornya kan 90% tadi faktor manusia. Karena situ banyak lahan pertanian, banyak petani. Tentu ya biasanya yang sering terjadi tahun kemarin ya memang ada beberapa orang yang memang sengaja membakar. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan Agung Sulistiono menambahkan, wilayah ini termasuk salah satu rawan dan berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karena masih banyak terdapat hutan dan lahan semak belukar yang kosong. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Fikri Fadlur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.